Shalom, baiklah saya akan menjelaskan makna kelahiran Yesus Kristus. Natal adalah hari peringatan lahirnya Sang Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Dalam memaknai kelahiran Yesus Kristus, banyak yang bisa kamu pelajari dari hari Natal. Namun ada 3 hal penting yang harus kau pelajari dari peristiwa terbesar dalam sejarah manusia tersebut. Berikut ini adalah pelajaran yang bisa kamu dapatkan dari kedatangan Putra Allah yang pertama kali di kota mungil, Bethlehem. Yang pertama, kesederhanaan. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia itu memiliki banyak makna yang tersirat. Kita harus meminta bantuannya untuk membuka tabir yang tersirat itu. Bila kamu membaca Alkitab tanpa meminta bantuan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Banyak hal yang dapat kamu pelajari dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus atau Natal, yaitu seperti dalam Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 7. Berisi tentang Yesus dilahirkan dalam kandang domba. Sebuah fakta yang harus membuat kita sadar, Mesias dan Raja dunia yang dijanjikan oleh Allah Bapa justru lahir di kandang domba, bukan di istana atau di rumah mewah. Yesus menunjukkan kesederhanaannya kepada umat manusia. Yang kedua yaitu kerendahan hati. Banyak juga orang-orang kaya yang justru tidak membantu orang-orang miskin. Mereka justru merendahkan orang miskin dengan stigma bodoh, kolot, dan tidak beretika. Mereka lebih memilih memperkaya harta benda mereka dan lupa untuk memperkaya iman. Padahal Tuhan Yesus sudah bersabda dalam Yakobus 2 ayat 5, "Jangan pernah pamerkan kekayaanmu dengan berlebihan." Yesus sudah memberi kita pembelajaran tentang kesederhanaan melalui kelahirannya yang begitu sederhana. Harta yang kamu miliki itu tidak akan kamu bawa saat kamu menghadapi penghakiman nanti. Yang ketiga, mujizat itu nyata. Peristiwa Natal mengajarkan tentang sebuah mujizat. Yesus lahir dari seorang perawan yang dikandung dari Roh Kudus. Maria mengandung seorang anak melalui proses yang bagi kita semua tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengandung seseorang tanpa dibuahi dan perawan? Dalam Matius 1 ayat 23, melalui kisah inilah dia mengajarkan tentang mujizat. Inilah sesungguhnya mujizatnya yang pertama. Peristiwa kelahirannya yang begitu luar biasa adalah sebuah kemustahilan bagi manusia. Namun hal ini mungkin dilakukan oleh makna kelahiran Yesus Kristus. Keempat, kepemimpinan. Yesus Kristus adalah manifestasi Allah dalam bentuk manusia. Bagi kita semua, Allah adalah pencipta dan pemimpin dunia dan surga. Dia datang ke dunia untuk menggembalakan domba-dombanya yang tersesat, seperti yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1. Gembala bermakna sebagai seorang pemimpin yang akan menjaga domba-dombanya. Penggembala juga yang menuntun domba untuk pergi beraktivitas di padang gurun pada pagi hari dan juga kembali ke kandang pada sore hari. Gembala akan sangat sedih bila ada satu saja domba yang hilang. Gembala tidak hanya duduk diam saja, dia mengawasi domba-dombanya terus-menerus. Apabila ada dombanya yang sakit, sang gembala tentu akan segera langsung merawat dombanya itu. Itulah yang dilakukan makna kelahiran Yesus Kristus. Dia berinkarnasi menjadi manusia dan turun ke bumi untuk menggembalakan umatnya yang tersesat dan sedang sakit. Yang kelima, pelayanan. Yesus turun ke dunia bukan hanya sekedar memimpin umatnya saja, tapi juga ikut melayani umat manusia. Dia melayani masyarakat yang sakit dan sedih. Yesus tidak memilih dalam bersahabat dengan siapapun. Bahkan seorang pezina
dan pemungut cukai pun ditemaninya. Seperti dalam Lukas 22 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-26. Kita lihat pemimpin sekarang yang justru menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Mereka tidak menggunakan kekuasaannya untuk melayani rakyat. Bahkan ada seorang ketua lembaga negara yang menggunakan kekuasaannya untuk lari dari jeratan hukum yang didapatkannya. Maknailah Natal dengan baik. Jangan jadikan hari peringatan kedatangan Mesias ke dunia untuk pertama kali dengan hanya sekedar seremonial belaka saja. Belajarlah kesederhanaan, kepemimpinan, dan menjadi beriman dari kedatangannya yang pertama kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.